Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dr. JDVM Channel. Kali ini sama Mas Putra lagi kita mau kulik-kulik sejarahnya Momo Cat yang ada di Pare ini. Kita belum nyebutin Mas, lokasinya di mana nih Mas? Lokasinya Pare Tertek. Pare Tertek. Kalau yang kalian susah-susah nyarinya langsung Google Map aja, pasti udah nyampe sini. Mas, kok bisa namanya dikasih nama Momo Cat gitu? Ini karena kucing pertama saya itu namanya Momo ya Mbak ya. Ini anaknya nih. Ini anaknya. Ini anaknya namanya Momo. Pesek juga. Pesek juga. Terus ini umur berapa berarti Mas? Ini udah lumayan Mbak, 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Tahun setengah. Kok bisa-bisanya sampean itu tertarik sama kucing gitu loh Mas? Wes beberapa tahun ini kayak kucingnya ras-ras semua gitu. Gimana Mas? Karena lucu juga sih Mbak dia. Ini apalagi yang saya tuh suka tuh yang ras-ras pesek ini nih. Kenapa kok sukanya yang pesek? Kenapa sukanya yang pesek? Emang beda sih Mbak dari kucing pesek itu beda guys. Bedanya apa Mas? Bedanya ini pesek terus matanya juga open banget nih, belo banget. Belo. Ini lucu. Loh, Karena ini mukanya. Karena belo katanya. Mas, ini Momo ini dia berarti yang pertama ya? Masnya punya? Dulu ada sih Mbak. Dulu ada. Cuma ini yang grand-grandnya grand. Iya. Nah, ini sudah beranak berapa kali Mas berarti? Apa ini yang diternak? Yang diternak ini jantan. Oh, ini jantan. Cewek-cewek itu yang tadi, yang di ini cewek ini. Oh, ini cewek. Jantannya cuma ini sih Mbak. Oh, jantannya itu Momo ini cuma aja. Momo ini. Oh, berarti anaknya Momo ini sampai cucu-cucunya. Berapa banyak generasi Mas? Udah banyak Mbak. Lomba bergenerasi-generasi. Oh, ada gitu ya? Kalau ini wes jelas ya, nggak bisa nggak bisa kan kalau mau adopsi nggak bisa. Mas, ini ada nggak yang bisa diadopsi dari tadi kok semuanya nggak bisa diadopsi? Banyak Mbak. Nanti tuh banyak banget tuh kita nih. Nah, ini. Kalau kalian penasaran yang mana, nggak usah repot-repot, udah datang aja langsung ke sini ke Momo Cat House daripada bingung-bingung. Yo Mas yo. Jadi nggak cuma buka jasa perawatan doang sih, lepas adopt kitten juga Mbak. Lepas adopt kitten juga. Perawatannya udah pasti terjamin karena Masnya ini kayak quality control guys. Udah sangat ketat sekali ya. Kalau mau masuk sini tuh wes 7 layer lah. Udah pasti lepas adopt tuh udah divaksin ya Mas ya? Apa bisa. Ada beberapa ras sih Mbak, kalau kadang ada yang vaksin juga bisa. Oh, itu udah tergantung kalian ya, berarti ya. Ya. Kesepakatan bersama juga sih. Tergantung kesepakatan bersama. Hei, kamera woi, jangan digeser-geser woi. Ini. Ya, ini tersangkanya guys. Kalau kalian lihat yang geser-geser ini ya. Ini berarti dia lepas adopt ini. Ini ya, kecil lagi ini. Adopt bisa ini. Yang ini kalian kalau mau. Mas, ini yang kecil-kecil ini ada namanya nggak sih? Belum sih Mbak ini. Ya, ini belum ada namanya. Ini belum, yang lainnya ada sih, ini belum. Ini belum. Ini kita namain aja Mbak Siti, nggak apa-apa ya. Siti, namanya Siti. Sangat Jawa sekali. Ya, baru ini Grace namanya baru dikasih di sini namanya Siti. Kalau lepas adopt biasanya ada persyaratan khusus nggak sih kalau mau piara, persyaratan khusus harus yang adopsi itu harus punya apa gitu? Harus Mbak, itu penting banget, kebutuhan utamanya apalagi kandang itu.
Oh Kalau gitu bisa ya. punya kandang itu Berarti kalau semuanya ada yang adopt itu biasanya sampean tanyain, udah punya kandang belum gitu ya? pasti. Soalnya kucing kayak gini emang nggak bisa di outdoor 24 jam gitu. Berarti kira-kira persiapannya sebelum kita mau adopsi kucing itu apa aja yang perlu disiapin orang sebelum piara kucing? Kebutuhan utamanya kandang sih mbak, kandang. Apa nyari kucingnya dulu atau Kandang. cari kandangnya dulu? Kandang dulu. Oh guys tuh catat, cari kandangnya dulu, jangan cari kucingnya dulu. Tapi kan biasanya kandangnya disesuaikan dengan ukuran kucing mas. Iya, kalau kucing kecil kayak gini kandangnya juga kalau bisa besar sih mbak. Nanti kan dia dewasa, Oh jadi gitu. dia nggak beli lagi. Oh, Jangka panjang. nah itu juga perlu catatan buat kalian nih. Yang pertama itu harus tahu dulu kalian mau adopsi kucing apa. Nah itu yang pertama. Setelahnya baru cari kandangnya. Terus habis kandang, Litter box, litter box. terus Jangan sampai kalian beli kandang nggak beli litter box ya. Catat itu. Kalian beli kandang aja. Wah. Punya di mana? Oke, litter box. Terus tuh ada pakan, wadah pakan. terus pakan. Pakannya itu langsung makannya langsung. Mas emang kalau langsung kita beli pakannya tanpa kita lihat kucingnya dulu bisa langsung ajak match gitu? Itu harus tanya dulu sih mbak. Harus tanya dulu ya penting biasanya dikasih makan apa Iya, gitu ya. itu penting banget. Nanti soalnya kalau nggak cocok diare dia. Tuh catatan kalau kalian mau beli pakan tanyain dulu yang adopsi sebelumnya itu pakai pakan apa. Jangan asal-asal langsung diganti pakan ya Ya, mas ya. betul banget. Catat tuh, udah banyak nih catatannya ya. Terus habis itu apa lagi mas? Untuk kebutuhan utamanya itu sih mbak. Untuk kebutuhan utama itu ya. Ya, Terus baru kita Kayak adopsi. merambat yang adopsi, terus merambat ke vitamin. Merambat ke vitamin, tapi itu setelah kalian tahu dulu kucingnya. Pengalamannya masnya udah master. Oh, masih Dari belajar, Mbak. kecil. Mas emang dulu tak suka kucing dari umur berapa mas? Dari sekolah sih mbak, kelas 2 SMK. 2. Dulu cuma ngerawat satu aja sih dulu. Dulu kan guys ya, kalau ada geser-geser lagi itu tuh tersangkanya ya. ini Ini kok kita punya tim kameramen sendiri, jadi bisa geser-geser gitu emang. Karena saking banyaknya pus-pus di sini. Berarti dari SMK itu udah seneng kucing ya? ya udah seneng. Terus habis gitu tertarik, terus habis gitu kok bisa aku mau grooming kucing, punya tekad kayak gitu mas. Ya karena memang kucing kan harus dimandiin ya mbak ya, jadi nggak bisa saya harus bisa grooming sendiri gitu. Apalagi kan saya dulu breeding juga. Oh gitu ya. Jadi harus kalau di groomingan ke tempat lain kan pasti banyak banget kan pengeluarannya, jadi harus belajar grooming sendiri saya. Oh nih, dengar-dengar tadi masnya sekolah juga ya, masnya ambil kursus nggak? Iya, dulu pertama belajar grooming tuh otodidak. Ya hasilnya gitu sih, biasa, masih jelek gitu. Terus semenjak buka jasa perawatan grooming, Iya. itu saya kalau bisa itu harus hasilnya bagus. Nah, maka dari itu saya kursus grooming tuh. Kita udah kulik ini sejarahnya masnya. Ternyata sudah dari SMK kelas 2 ya, Ya, sampai ngerawat. sekarang itu ngerawat kucing. Dari berapa dulu mas punyanya? Sepasang dulu mbak. Dulu sepasang. Sekarang? Sekarang banyak ini mbak. Banyak. Apa ini? Sampai nggak kayak gitu guys. Dulu sepasang, sekarang jadi banyak. Dan ras-ras semua, dan gendut-gendut ini masnya ada jago dan pinter banget bikin miaranya. Cocok sama kucingnya. Berarti dulu itu dapetnya yang ras pertama kali, masnya dapetnya dari mana mas? Terus saya adopnya dari Malang sih mbak. Dari Malang ya? Kayak Momo ini adopnya dari Malang ya. Mau dari Malang. Kalau yang betina pasangannya? Ini deket-deket sih dari teman-teman juga sih. Kalau ras-ras yang lain.
Oh, kira-kira suka dukanya apa sih Mas? Sukanya wis pasti lucu lah ya, penghilang stres. Ya, Stres nggak sih? kitanya apa? Ya kitanya lah. Ya, kalau stresnya itu kalau pas dia sakit. Kalau sakit pasti stres lah ya. Soalnya kan banyak juga kan Mbak kucingnya, jadi kalau sakit tuh gantian dia, itu dukanya. Itu dukanya. Nah, Emang yang pernah sakitnya di sini apa sih Mas? Yang paling susah? Kayaknya sehat-sehat semua. Ini Mas nggak ada yang sakit. kalau ras pesek ini lebih sering rewel sih Mbak, dari dia itu gampang banget flu. Flu ya. Pilek gitu, itu sering banget kalau kucing yang pesek-pesek kayak gini. Dan itu pun gantian gitu mereka kalau sakit. Kalau satu ruangan kucing banyak. Waduh. Nakal gitu. Wah, ini Momo mbah-mbahnya Momoket ini ya Anjani ya. Itu berarti kan dukanya tadi ya kalau sakit, kalau sukanya. Sukanya kalau mereka beranak sih Mbak. Lucu-lucu kan anaknya ya kan. Lucu ya deh. Bukan, Lihat lah bisa- kecil-kecil semua. Bisa buat hiburan juga. Katanya kan kalau kucing itu menyerap energi negatif Mas. Nah, emang yang dirasakan Mas juga gitu nggak sih? Iya, soalnya setiap masuk cat room sini seneng rasanya. Tuh kalian kalau udah stres sama kehidupan dunia ya. Emang yang bisa menyerap energi negatif itu kucing. Makanya adopsi kucing-kucing kayak gini apa yang lucu-lucu mukanya ngeselin itu juga bisa menyerap energi negatif kita. Iya Mas ya? Iya, bener sekali. Oke ya. Gitu aja, itu tadi sejarah kitab kulik-kulik bagaimana Momoket itu bisa berdiri sampai sekarang. Dan kalian tahu reviewnya itu udah bagus banget, perawatannya Mas Putra itu emang top chair. Nanti habis ini Dr. Jim mau sepilin gimana cara step-stepnya grooming yang sampai apa sih bedanya grooming biasa sama grooming yang luar biasa gitu. Ala Mas Putra. Oke. Gitu aja ya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Kalau kalian mau tanya-tanya seputar Momoket secara langsung, bisa langsung DM Mas Putranya langsung. Oke gitu aja. Dadah.